Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan budi, kiranya menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Firman Allah yang menyapa kita di minggu ini diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 hingga ayat 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin kor nyanyian pengajaran kaum Korah. Seperti rusa merindukan air sungai, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Aku merindukan Allah yang hidup. Kapan aku boleh pergi beribadat di rumahnya? Siang malam aku menangis, hanya air mata makananku. Sepanjang hari musuhku bertanya, di mana Allahmu? Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju ke rumah Tuhan bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Aku berjalan di depan perarakan dengan sorak-sorai dan lagu pujian. Mengapa hatiku sedih dan gelisah? Aku berharap kepada Allah, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku dan penyelamatku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, firman Allah yang menyapa kita pada minggu ini memperlihatkan bagaimana seorang yang percaya, yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah yang perkasa, kepada Allah yang maha kuasa. Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, di dalam menjalani hari-hari kita di dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan, serta tekanan-tekanan yang dapat menuntut kita ke dalam kegelapan, bahkan sampai-sampai kepada keputusasaan. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, hal itu dikarenakan kita seringkali tidak menyadari bahwa sesungguhnya bagi orang beriman hidupnya berada di dalam pemeliharaan Allah. Sehingga semua itu boleh terjadi, namun di dalam sepengetahuan Allah yang memiliki tujuan agar orang beriman menyadari akan pentingnya pemeliharaan dan penyertaan Allah, bahkan agar mereka merindukan campur tangan Allah dalam hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagaimana yang dialami oleh pemazmur akan tekanan batin yang bermula dari ejekan-ejekan para musuhnya, tidak mustahil juga dua hal tadi juga dialaminya. Di tengah-tengah derita itu membuatnya mengalami malam-malam yang penuh isak tangis, sendu, sehingga dia berharap penuh kepada Allah dan merindukan campur tangan Tuhan di dalam hidup dan kehidupannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, harapan macam apa yang kita harapkan terjadi di dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam situasi kondisi masa kini yang terjadi mewabahnya COVID-19. Di dalam teks kita ini pemazmur memperlihatkan dan menggambarkan harapan itu bagaikan harapan seekor rusa yang rindu akan mata air. Harapan yang benar itulah yang mampu memberinya pengharapan yang teguh di tengah-tengah penderitaan yang sedang dialaminya. Antara harapan dan kesukaan ternyata sungguh sangat dekat sekali. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bila kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bagaimana pemazmur di dalam hidup dan kehidupannya.
Bila kita lihat ayat 2 hingga ayat 6, pemazmur memuji Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan baginya. Apakah hubungan antara karya Tuhan ini dengan hasratnya kepada Tuhan? Bagaimanakah Daud menggambarkan pertolongan Tuhan kepadanya? Juga bagaimana dampak atau apakah yang dihasilkan oleh pertolongan Tuhan tersebut? Bagaimanakah hal ini mempengaruhi cara pandang pemazmur tentang Tuhan dan orang yang berbahagia? Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pernahkah Anda merasakan kegalauan oleh karena rasa rindu yang tak terbendung ketika terpisah dari orang-orang yang Anda cintai? Hasrat seperti inilah yang dirasakan pemazmur. Ia merindukan hubungan, pergaulan dengan Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Pemazmur merindukan Tuhan dengan hasrat yang sedemikian besar, tak tertahankan lagi dan harus segera mendapat pemenuhannya. Pemazmur haus, pemazmur gundah gulana, tertekan dan gelisah ketika menyadari keberadaan dirinya yang seakan-akan telah jauh dari Allah dan berada di dalam tekanan yang begitu dahsyat. Hari-hari pemazmur dipenuhi dengan air mata karena celaan lawannya, musuhnya yang menikam tulang-tulangnya. Apalagi ada ungkapan, "Di manakah Allahmu?" Ia sedemikian takut terpisah dari Allah sehingga dia berseru, "Mengapa engkau melupakan aku, ya Allah? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah hempitan para musuh-musuhku?" Kerinduannya yang sedemikian dalam ini tidak terobati oleh album kenangan yang dipenuhi dengan memori indah. Ingatannya tentang sorak-sorai, nyanyian syukur, dan perayaan yang pernah dinikmatinya di rumah Allah, maupun kenangan manis yang menjadi sejarah yang tidak memuaskan hasratnya, tetapi sebaliknya justru membawanya semakin tenggelam dalam ketakutan dan keputusasaan, bahkan kegelisahan hati. Harapan satu-satunya yang memungkinkannya untuk kembali bersyukur hanyalah ditemukan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, getaran rasa rindu yang sedemikian besar terhadap Tuhan seringkali tidak kita miliki. Bagaikan bangsa yang mengalami wabah COVID-19, bangsa ini jatuh ke dalam ketakutan, bahkan ketakutan yang berlebihan. Seakan-akan Allah tidak dapat lagi diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena kita tidak menyadari bahwa kebutuhan kita yang terdalam tidak lain dan tidak selain daripada Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Atau mungkin kita tidak menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dialah sumber pertolongan yang melindungi dan memerintahkan kasih setianya di dalam hidup orang-orang yang beriman. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mazmur ini merupakan cerminan hati Daud tentang hasratnya yang sedemikian kuat kepada Tuhan. Hasrat ini terus bertumbuh seiring dengan pertumbuhan keyakinan dan harapannya yang tidak pudar melintas berbagai problematika kehidupan. Hasrat ini bukanlah dibangun di atas harapan yang semu ataupun keyakinan yang tidak beralasan, melainkan dibangun di atas dasar kasih setia Tuhan yang dapat dia percayai, bahkan yang sudah dia alami. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana perasaan Anda bila Anda tinggal di lingkungan yang tidak seiman? Tidak ada saudara dan teman seiman untuk berdoa dan bersekutu.
Ditambah lagi, lingkungan itu tidak menyukai Anda karena Anda sebagai seorang Kristen. Mereka boleh menekan Anda dengan sikap yang tidak bersahabat dan bahkan mengejek Tuhan Yesus yang bagi mereka bukan sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ada penafsir yang berpendapat bahwa Mazmur 42 ditulis oleh seorang Israel yang sedang mengalami pembuangan di Babel. Ia harus hidup di negeri asing yang menyembah berhala. Sementara itu ia sendiri tidak dapat beribadah kepada Tuhannya. Dengan cara yang biasa, mungkin sekali situasi bertambah berat karena orang-orang Babel memperlakukan orang Israel seakan-akan Allah orang Israel tidak mampu menolong mereka. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, namun tidak demikian. Pemazmur tidak tinggal diam, bahkan tidak tenggelam dalam keadaan yang tertekan itu. Ia bangkit dari situasi itu, ia menasehati jiwanya sendiri untuk keluar dari depresi. Apa yang dapat menolong pemazmur keluar dari perasaan-perasaan yang menekan? Pemazmur mengingat-ingat antusiasme ibadahnya pada masa lampau. Bagaimana dulu ia begitu bersemangat dalam menyembah Allah. Hubungannya dengan Allah begitu dekat dan intim. Maka hal itu mendorong si pemazmur untuk kembali berpengharapan akan mengalami lagi saat-saat indah bersekutu dengan Allah. Karena ia tahu Allah adalah Allah yang setia, Allah yang dahulu kala, Allah yang zaman sekarang, bahkan Allah yang zaman yang akan datang. Pemazmur mengingat-ingat kebesaran Allah di dalam alam dan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupannya, sehingga ia bisa menaikkan nyanyian dan doa syukur kepadanya. Pemazmur meyakini Allah tetap setia dan tetap satu-satunya perlindungannya. Oleh karena itu dia sekali lagi menguatkan jiwanya dan kembali menaruh pengharapannya kepada Allah saja. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, itu pertanda bahwa pemazmur mengingat kembali apa yang dia alami, yang indah bersama-sama dengan Allah. Hal inilah yang membuat dia dan mendorong dia kembali mengharapkan campur tangan Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Bagaikan rusa yang merindukan air, sebagaimana bayi kecil yang harus akan susu yang murni. Demikianlah kita di dalam hidup ini yang selalu merindukan kuat kuasa Allah terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita. Secara pribadi lepas pribadi, bahkan kelompok lepas kelompok, bahkan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Agar kita dapat terlepas dari wabah COVID-19, hanya kepada Allah yang perkasa kita bisa mengadu. Bahkan melakukan sebagaimana apa yang diperintahkan Allah, fungsi kita di tengah-tengah dunia ini. Sehingga sungguh kita sebagai orang yang percaya, yang memiliki Allah yang setia, menjadi berkat di tengah-tengah bangsa ini. Amin, kita berdoa. Bapa yang kekasih, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup dan kehidupan kami di hari-hari yang lalu. Bagaikan pemazmur yang mengalami hubungan baik bersama dengan Engkau. Begitu indahnya, begitu mesranya. Demikian juga Tuhan, dikala kami menghadapi berbagai macam problema hidup, secara khusus terjadinya wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami juga mau mengingat keindahan, kebesaran, dan kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan,
Engkau punya rancangan, Engkau punya rencana yang menghidupkan kami, yang membuat kami bersuka cita. Dengan demikian Tuhan, dikala kami menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan ini, kami akan tetap bersandar hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Karena kami haus akan kehadiran-Mu, haus akan kuat kuasa Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Karena itu ya Tuhan, kami pertaruhkan bangsa ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.